Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh tim penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Luciana Nenggolan. Saya mahasiswa PPB Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2021 angkatan pertama. Hari ini tanggal 19 Juli 2021 saya akan mempraktekkan layanan bimbingan dan konseling, bimbingan kelompok dengan tema bahaya tontonan pornografi. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Wis, segar-segar yang lagi liburan. Nah, kabarnya hari ini? Apa tuh? Oh, sehat. Pada liburan kemana? Di rumah aja. Bagus, di rumah aja. Kalau nilai rapot gimana? Bagus. Ada yang merah nggak? Nggak ada. Semua di atas KKM. Bagus, berarti pintar-pintar kan? Kayak gitulah yang diharapkan sama orang tua kalian kan. Oke, baiklah anak-anak. Kalau semuanya sehat-sehat, lagi liburan dan lagi bahagia, dan nggak kemana-mana, Ibu mengucapkan terima kasih sudah mau bergabung di line Zoom ini. Sebelumnya, kita berdoa dulu. Yang mimpin doa adalah Kesha udah pernah, Alvin udah pernah, Ativi udah pernah, Adel yang belum ya. Yuk, Adel doa. Oke teman-teman semuanya, mari kita berdoa. Ya. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengucap syukur, amin. Amin. Baik, terima kasih Adel buat doanya. Oke, baik anak-anak, hari ini kita dikumpulin lagi di bimbingan kelompok ini yang kita sebut sebagai komsel. Tujuannya untuk hari ini, bimbingan kelompok pada hari ini yang pertama ada kita akan membahas tentang masalah narkolema. Apa tuh narkolema, Bu? Narkoba lewat mata alias tontonan pornografi. Oh, berat sekali. Apa tujuannya? Yang pertama, kita dapat menjelaskan definisi bahaya pornografi itu apa. Ya, tujuannya pertama. Yang kedua, nanti kita dapat menyimpulkan apa sih dampak bahayanya pornografi bagi pertumbuhan kita di masa remaja ini. Yang ketiga, kita dapat menemukan cara-cara gimana menghindari diri dari tontonan pornografi ini. Karena sekarang sangat gampang kita untuk dapat menemukan tontonan-tontonan seperti ini. Dimanapun, cuma tinggal klik link, langsung bisa. Atau apalagi sekarang ya, lewat kita buka link Twitter, terus ada link yang lainnya, langsung, itulah ya. Nah, untuk itu, langkah-langkah diskusi hari ini adalah yang pertama, kita akan menjawab tentang pertanyaan apa itu narkolema alias narkoba lewat mata. Yang kedua, kita akan menonton video tentang bahaya tontonan pornografi itu apa sih buat kita. Ya, semoga kita dapat mengetahui apa bahayanya. Yang ketiga, kita akan merefleksi isinya apa sih tontonan video yang akan kita tonton bersama-sama, lalu kita akan berdiskusi bersama-sama. Nah, kegiatan ini akan berjalan selama 45 menit. Kita akan bersama-sama melewati dan melalui topik masalah yang akan kita bahas adalah masalah bahaya narkolema itu sendiri, alias tontonan pornografi, bahaya tontonan pornografi bagi pertumbuhan otak kita dan pertumbuhan diri kita.
Apalagi khususnya buat anak-anak yang dalam masa pertumbuhan seperti kalian, anak-anak remaja yang rentan akan tontonan bahaya, tontonan pornografi ini ya. Bagaimana anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk memulai kegiatan kita di pagi hari yang indah ini, di awal liburan kita? Ayo dong suaranya. Suara cuma gini-gini aja lah. Baik, jika kalian sudah siap, peran kalian seperti biasa Ibu selalu mengingatkan, peran Ibu adalah ketua atau pemimpin kelompok kita pada pagi hari ini, dan kalian sebagai anggota dalam bimbingan kelompok di pagi hari ini, ya. Sebagai anggota dan pemimpin kelompok pada pagi hari ini, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman kita atau memotong saran atau diskusi yang akan disampaikan oleh teman kita, dan kita akan bergantian untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, ya. Nanti ada gilirannya, dan ada gilirannya juga untuk menyampaikan konfirmasi atau saran yang lebih mendalam lagi. Baik, apakah sudah siap ya? Suaranya dong. Satu kali dong suaranya biar kelihatan semangatnya sedikit. Alvin? Siap, Bu. Nah, ada siap. Kesya siap. Stephanie siap. Semuanya siap. Kita mulai. Ini dia yang Ibu mau, yang kita mau diskusikan di pagi hari ini, yaitu tentang narkolema. Bahaya tontonan pornografi. Narkolema itu adalah singkatan dari narkoba lewat mata. Ternyata selain narkoba yang biasa dimakan sama orang-orang di berita-berita itu, yang di TV ada ganja, putal, morfin, heroin, dan lain sebagainya, itu ada lagi nih tipe terbaru yang sedang menjangkit anak-anak muda seusia kalian, yaitu tontonan narkoba lewat mata ini, ya, alias narkolema. Apa realita dalam kehidupan modern, kehidupan kita sekarang? Ternyata setelah berbicara banyak mengenai kasus penyimpangan seksual yang dilakukan para remaja, rata-rata anak-anak remaja zaman sekarang banyak yang mengalami hal-hal yang dinamakan penyimpangan seksual. Yang hampir 75% kejahatan seksual dilakukan para remaja, baik usia sekolah maupun mereka yang berada dalam transisi menuju kedewasaan. Ibu ngomong sama kalian adalah SMA adalah masa remaja menengah, ya, masuk ke remaja dan akhirnya ke dewasa. Masalahnya adalah usia-usia kalian ini adalah usia yang rentan akan terkena masalah kecanduan pornografi, ya. Menyambung dari kegiatan kita yang kelas kemarin adalah ada yang namanya kecanduan rokok. Ternyata sekarang kecanduannya juga lebih parah lagi, yaitu kecanduan pornografi. Nah, sebelumnya coba deh, seperti biasa kita main. Apa bahayanya? Coba kira-kira apa yang bahaya menurut kamu? Kita masuk ke pembicaraan selanjutnya. Coba kalian, pengetahuan kalian tentang bahaya pornografi ini apa? Nah, tadi Ibu ngasih link di grup. Coba kita bermain di situ. Ya, kira-kira apa nih bahayanya menurut kalian deh, yang masih belum tahu, pernah dengar, tapi iya nggak sih bahaya itu? Coba, Ibu mau tahu. Udah tadi di grup, kita masuk semuanya. Kira-kira, coba kamu definisi apa bahaya tontonan pornografi buat otak kita? Stephanie, udah ditulis Steph? Oh, baru nama doang, Stephanie. Coba Ibu mau juga. Lucy, tontonan pornografi itu yang porno-porno. Oke, ini udah ada Adele. Ya, kalau kata Ibu sih tontonan pornografi itu akan membuat otak kita menjadi lemah dan lola alias bodoh, ya.
Karena apa, selalu membayangkan tayangan yang porno-porno saja. Kalau ada yang ngomong, pornografi akan membuat pikiran kita menjadi rusak. Oke, bisa jadi juga di situ. Oke, yang lain, Alvin dan Stefani. Ini siapa? Stefani ya? Bahayanya bisa merusak otak dan tidak bisa memikirkan pikiran dengan jernih. Berarti orang-orang yang pikirannya kotor itu sudah pasti ini udah tercemar sama yang pornografi ya. Sudah pasti ini. Bisa jadi Ibu setuju dengan apa yang kata Stefani. Oke, yang lain. Tinggal Kesha and then Alvin. Tunggu. Alvin ada masalah? Udah Bu itu. Mana? Yang mana? Bahaya dan bisa merusak otak itu, Pin? Oh, udah. Ya ampun. Ibu nggak scroll ke bawah, mohon maaf. Kesha, menurut saya bahaya tontonan pornografi akan menghambat pertumbuhan otak dalam berpikir dan bisa membuat otak berpikir. Oh ya benar, toksik alias. Oke. Untuk Alvin bilang bahayanya mungkin buat aktivitas kita tidak berjalan dengan lancar karena di pikiran cuma porno dan akan berpikir cabul terus terhadap orang lain. Wow, ya ini dia yang Ibu bilang. Apa yang namanya sejauh ini Ibu setuju dengan apa yang kalian katakan bahwa pornografi itu buat hal-hal yang negatif. Apa tipnya buat otak kalian? Kenapa ini tuh dilarang buat kalian? Ini nggak boleh sama kalian. Ini nggak boleh dikonsumsi sama anak seusia kalian. Oke, baiklah. Ya, apa bahayanya? Ini dia. Untuk Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia. Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ, ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Sayangnya, PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi, ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama, dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi.
Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Gitu ya. Bahayanya itu hampir sama, bahkan sebenarnya lebih parah si pornografi ini dibandingkan si narkoba itu, ya, narkotika itu. Ini lebih bahaya dibanding dengan pornografi. Tapi kan karena kalian tuh otaknya masih dalam pertumbuhan ya, makanya di setiap tontonan yang tidak boleh kalian tonton itu hanya boleh ditonton oleh 17 tahun ke atas. Tapi kalau kalian tidak boleh. Kalau 17 tahun ke atas itu otaknya udah berkembang sepenuhnya, sudah bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau kalian kan masih berproses untuk ke sana, lalu kalau kalian kecanduan di situ, ya balik lagi. Nanti akan menjadi orang-orang yang seperti di tayangan video tadi. Itu. Nah, anak belum kita berdiskusi, kita balik diskusi lagi yuk. Nah, mari kita diskusikan apa dampak bahaya pornografi buat kalian, ya. Terus, menurut kamu bagaimana sih cara menghindari diri dari tontonan pornografi ini? Tapi sebelum kita berdiskusi ini, Ibu mau ada suaranya Alpin dan Kesha tentang komentar video tersebut. Komentar pertama mau Alpin apa Kesha duluan? Alpin, oke. Alpin, komentar untuk videonya apa ya? Ya, Bu. Ya. Komentarnya sih, Ya. jangan nonton pornografi masih belum masih di bawah 17 tahun ke bawah gitu loh. Dan pornografi juga bisa membuat aktivitas kita tuh nggak berjalan dengan lancar, kayak misalnya berpikir kotor terus atau enggak, ya kayak gitulah. Terus apalagi ya, udah sih. Ibu mau tanya boleh? Ini untuk rahasia kita di kelompok ya. Ibu udah Alvin, apakah sudah pernah melihat tontonan seperti itu? Pernah sih. Rahasia ya. Pernah? Dalam bentuk video atau bentuk gambar? Dalam bentuk ya video. Video. Oke, Alvin sudah pernah untuk video. Gampang tuh untuk anak remaja sosial kalian. Apa perasaan Alvin melihat itu? Untuk pertama kali sih kayak
apaan sih ini kok kayak gini, gak jelas banget, jijik gitu loh. Ya, Ya, gitu deh ya. Oke, sekarang ke. Ya, lihat Nak. Tanggapan saya tentang video yang tadi ya. Video tadi Eh, dulu aja. Videonya bagus, maksudnya videonya mendidik ya, maksudnya mendidik orang-orang yang, maksudnya mendidik kita lah gitu ya, seumuran kita, anak-anak seumuran kita. Tentang isinya, iya yang saya dapatkan bahwa narkolepsi itu, tontonan pornografi itu emang tidak baik ya untuk kita usia yang 17 tahun ke bawah. Ya. Dampaknya juga sangat amat besar gitu bagi diri kita, terutama bagi otak kita. Bisa apa sih bahasa kasarnya, bisa membunuh secara halus ya, intinya membunuh masa depan juga gitu loh. Itu yang saya Membunuh selera seksualnya manusia ya, kalau istilah kasarnya. Ibu mau tanya nih, secara jujurnya, cuma kita aja ya yang tahu, apakah seorang Kesia pernah menonton? Pernah. Soalnya tanpa dicari pun suka ada, Ibu. Di Kayak ya tanpa kita cari pun suka lewat beranda gitu. Oh iya, gitu. Iya benar. Ibu pun mengalami seperti itu ya. Kayak ibu tuh buka Twitter ya. Ini pengalaman ibu pribadi. Makanya ibu tahu kenapa di Twitter tuh gampang banget. Jadi ibu scroll truk. Ada link gitu ya, kayaknya apa gitu. Trek, buka. Oh lah, lagi ada hubungan suami istri di dalam. Itu makanya ibu, segininya parahnya tontonan anak-anak remaja saat ini. Gitu ya. Berarti, jadi penasaran. Stephanie Putri, apakah kamu pernah? Stephanie? Pernah. Oke. Stephanie yang ini di belakangnya. Kalau ada udah pernah belum? Sering Bu lihat di TikTok kalau lewat. Oke, sip. Oke ya. Ternyata pendapat dong satu, setelah nonton itu perasaan kalian apa sih? Kasih aku pengalaman nggak? Nggak tahu atau apa ya maksudnya. Kalau buat aku sendiri ya, Bu ya. Kalau misalnya abis nonton kayak gitu tuh ada dua hal yang bisa aku dapetin. Yang pertama, hal positif, dan yang kedua hal negatif. Hal negatif dulu ah. Hal negatifnya, ya aku tahu itu tuh emang nggak boleh gitu ya. Itu tuh emang apa sih, nggak guna lah. Maksudnya bahasanya emang ya bisa merusak otak juga, bisa merusak diri kita sendiri gitu ya. Kalau hal positifnya, kayak jadi self-reminder juga nggak sih Bu? Maksudnya, lu tuh self-reminder sendiri gitu loh. Jadi ingat. Ya, lu tuh nggak boleh ngelakuin ini, lu tuh nggak boleh nonton ini, gitu-gitu loh Bu. Aku mah gitu, soalnya kalau misalkan ngelakuin hal, harus ada yang diambil hal positif sama hal negatifnya. Oh ya, Atibi, setelah menonton itu, apakah yang kamu rasakan? Aneh. Anehnya apa? Aneh itu ada banyak loh. Aneh gara-gara lebih sering kayak gini loh Bu, kalau habis nonton kayak gitu tuh mikir lagi, kenapa gua nonton ini gitu loh. Suka kayak gitu gak sih? sama kedua itu. Iya, suka kayak gitu. Oke, Stephanie Putri, anehnya di mana? Aneh Bu ngelihatnya. Kamu nontonnya video atau gambar? Ini kan ada dua ya. Ada video, ada gambar. Yang video apa yang gambar? Video. Nah, pintar Stephanie Atibi. No. Nah, setelah kita nonton video yang tadi, coba yuk kita diskusi. Apa dampak bahaya pornografi buat kita? Ya, udah nonton tuh tadi. Sekarang tadi kita diskusi, ternyata kita mau diskusi. Pertanyaan pertama, apa dampak bahaya pornografi buat kalian? Yang kedua, menurut kamu, bagaimana cara menghindari diri dari tontonan pornografi ini? Ya, kita mulai dari Stephanie ke Adel ke Kesia ke Alvin. Ya, jadi Stephanie jawab duluan, nanti Adel menjawab yang kedua, tapi Adel bisa
menambahkan untuk yang Stephanie atau mematahkan apa yang kata Stephanie boleh ya. Lalu dari Adele ke Kesha, Kesha ke Alvin. Demikian dan nanti Ibu akan menyimpulkan apa yang menjadi hasil diskusi pada pagi hari ini. Diskusi kita cukup panas. Dari Ibu mau ya, Ibu ingatkan sekali lagi apa yang menjadi pembicaraan kita di kelompok hari ini, karena ini kayaknya hot dan sangat sensitif kalau menurut Ibu ya. Tolong kita yang berlima ini tidak menyampaikan lagi keluar tentang apa yang menjadi pengalaman kita. Ya, apalagi pengalaman kita nonton ini. Ibu juga ngasih tahu sama kalian, Ibu juga sama kayak kalian. Pernah merasakan dan mengalami hal yang sama seperti kalian. Ada lagi Atibi, Stephanie Putri. Sudah siap? Oke, silakan. Kalau menurut aku tuh, ini bahayanya bukan? Ya, apa dampak bahaya pornografi buat kita? Ya, setelah kita nonton tadi. Yang kedua, menurut kamu bagaimana cara menghindari diri dari tontonan pornografi? Ya, silakan, Nak. Cekidot. Kalau bahayanya tuh bisa merusak otak kita. Terus Ya, pikiran juga kayak nggak baik gitu. Terus apa ya? Banyak sih. jangan-jangan Stephanie Putri punya pengalaman yang tidak baik ini tentang ini. Enggak, Ibu. Ya, amit-amit ya. Terus Kalau pertanyaan yang kedua tuh, kita tuh harus mendekatkan diri ke keluarga kita. ya. Terus melakukan aktivitas yang baik-baik. Kalau menurut aku. Oh gitu. Ibu mau tanya sih sebenarnya ya apa caranya? Ada mau menambahkan atau menjawab? Silakan menambahkan dan menjawab. Apa ya Bu? Paling yang pertama sama kayak Stephanie sih Bu. Kayak dampaknya jadi pikiran kitanya juga jadi nggak sehat gitu Bu. Jadi mikirin tentang ya udah itu aja yang udah kita tonton gitu Bu. Ya. Terus kalau cara apa menghindarinya ya dengan nggak menonton itu Bu. Dengan tidak menonton itu. Misalnya kalau kata Kesha tadi, udah pas buka TikTok atau buka apa gitu ya, dia lewat sendiri tuh. Misalnya kalau dia lewat sendiri, gimana tuh cara menghindarinya? Ya udah di skip aja, jangan ditonton. Oh, skip ya. Walaupun ada nafsu ingin melihatnya, tetap aja Penasaran gitu kan Bu, penasaran. Iya, kadang-kadang penasaran. Anak usia kalian yang remaja ini, tingkat kepenasarannya tuh kadang-kadang lebih tinggi dari tingkat keelingannya. Ya, betul kan? Nah, oke. Berarti kalau kata Adele, yes, kita skip aja kalau itu. Sekarang sudah tahu ya. Adele, apakah pacaran? Puji Tuhan pacaran Bu. Pacaran. Oke, ada pacaran, tapi apakah sudah pernah melakukan hal yang tidak? Ya, enggak lah ya, jauh-jauh lah ya. Paling-paling pegangan tangan kali ya. Ya, pegangan tangan. Oke. Next, Kesha. Ya Bu. Ya. Nih kalau misalkan buat yang pertama apa dampak bahayanya ya? Dampak bahayanya udah kita tahu tadi, merusak otak udah pasti, menghambat otak dalam berpikir yang baik-baik itu udah pasti, dan toksik ya Bu ya, pasti ada dampak nyatanya lah buat kehidupan kita gitu. Buat yang kedua, cara menghindarinya, ya itu mah motivasi dari diri kita sendiri sih. Tanemin aja misalkan dalam diri kita, ya emang nggak boleh, itu nggak boleh dilakuin dan nggak boleh jadi kebiasaan gitu. Gitu paling. Okay. Maksudnya memanfaatkan diri dengan cara yang baik-baik lah gitulah maksudnya. Oke. Sejauh apa? Giliran Alvin Duyana. Ya Bu. Ya, Alvin. Ya, dampaknya mungkin bisa ganggu konsentrasi dalam belajar, terus bisa turun nilainya. Terus kalau misalnya cara menghindarinya, sibukin diri lah, jangan sampai berpikir buat nonton kayak gituan. Cara menghindari sibukin diri,
buat untuk tidak nonton yang begituan. Saat kamu buka misalnya TikTok atau apa gitu, terus lewatlah orang yang ngomong, kalau mau nonton ini, lihat linknya ini gitu. Apakah ada keinginan niat seperti itu untuk lihat gitu? Cara menghindarinya gimana kalau misalnya tiba-tiba ada lewat di scroll sosial media kamu? Kalau keinginan sih pasti ada sih, cuman ambil ininya aja lah. Harus berpikir positif, jangan dilihat udah tahan gitu. Kan ya? Iya. Tapi emang Bu, mungkin rasa penasaran bakal selalu ada sih kalau menurut aku. Yang namanya rasa penasaran, apalagi umur-umur sekitar kita ya Bu ya, apa ya, maksudnya pasti akan selalu ada gitu loh. Rasa-rasa yang pengen tahu lebih dalam gitu. Lebih dalam lagi. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih anak-anak untuk diskusi bersamanya di pagi hari ini. Ibu dapat menarik kesimpulan apa dampak bahaya pornografi buat kita, ya, buat kalian yang usia remaja ini ternyata dampaknya lebih banyak ya. Satu, katanya tadi merusak otak dan pikiran. Kedua, membuat kita rada-rada jadi lemot karena pikirannya jadi toksik dan jadi pikiran kotor, ya. Yang ketiga, akan membuat kita selalu membayangkan hal-hal itu saja. Berarti secara kesimpulan, produktivitas kalian sebagai remaja yang aktif, sehat, dan cerdas itu bakalan terganggu dengan tontonan pornografi ini, ya. Nah, kata kalian tadi, pornografi ini sebenarnya awal mulanya kalian nonton tidak sengaja karena lewat di akun sosial media kalian. Dan pada akhirnya kalian penasaran, lalu klik linknya, lalu akhirnya kalian jadi penonton untuk sesi pornografi, tontonan pornografi ini. Dan rata-rata dari kita adalah menontonnya justru yang video, bukan yang gambar, ya. Nah, kesimpulannya untuk bagaimana cara menghindari diri dari tontonan pornografi adalah dengan tidak menjauhkan diri dan mempositifkan pikiran. Kalau memang sengaja itu lewat di sosial media, skip aja karena langsung dipikir ini nggak bagus buat kesehatan pikiran, otak, dan PFC-nya. Anak-anak, akhirnya, aduh, sudah kita sampai pada akhir kegiatan penghujung diskusi kita pada hari ini. Ibu sudah menyimpulkan tadi hasilnya apa. Sekarang kita mau merefleksi kegiatan kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu mau nanya dulu, apakah ada pertanyaan dari kalian? Ada. Kalau nggak ada pertanyaan dari kalian, Ibu akan merefleksi. Anak-anak, bagaimana, apakah sudah paham apa definisi bahaya narkolema ini buat kehidupan kita, alias buat anak-anak remaja seusia kalian? Angkat tangan kalian. Sip, mantap. Berarti tadi sudah terjawab yang tadi ya. Yang kedua, sekarang coba kalian renungkan deh dan jawab dalam hati kalian masing-masing. Bagaimana pornografi dapat merusak pikiran dan otak kalian, ya? Jawab dalam hati kalian, ternyata ini bisa merusak otak saya sejauh ini, ya. Jawaban ini akan kalian gunakan nanti kalau tiba-tiba di akun media sosial kalian lewatlah si setan itu, ya, si narkolema itu. Sip. Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini? Apakah kalian mendapatkan manfaatnya atau B aja? Bermanfaatkah? Oke. Yang terakhir, Ibu mau nanti kalian tulis di kertas dan nanti kirim hasilnya, refleksi ini, kirim ke WA grup kita dengan pertanyaan begini. Tindakan apa yang akan kalian lakukan setelah ini? Setelah kalian nonton ini, jika kalian menemukan link-link ini, ya,
yang pornografi ini? Coba tulis di kertas dan kirim ke WA grup kita. Terima kasih anak-anak. Itu dia tadi kegiatan Komsel Bimbingan Kelompok kita tentang bahaya tontonan pornografi alias narkolema yang sangat berbahaya buat anak-anak usia kalian. Ibu berharap kalian jadi role modelnya buat teman-teman kalian nanti dari ibu ke kalian nanti kasih tahu ke teman-teman bahayanya ini. Ya, oke, Kesia menghilang. Kenapa Kesia menghilang? Ya udahlah, jelek kali itunya. Sinyalnya. Oke, baiklah anak-anak. Sudah 45 menit kita bersama. Mari kita berdoa dan menutup kegiatan ini. Kita berdoa dan doanya ditutup oleh Alvin aja sebagai laki-laki satu-satunya di dalam geng kita ini. Ayo anak, doa anak. Semuanya mari kita berdoa. Mari. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membimbing kami dan memberkati kami dari awal Komsel tadi hingga akhir ini Tuhan. Dan apa yang tadi Ibu Lucy sampaikan kepada kami Tuhan agar dapat berguna dalam kehidupan sehari kami Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas selanjutnya Tuhan. Berkatilah kami dan bimbinglah kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih anak-anak buat pagi hari ini. Selamat liburan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.